komentar dari Rizky Bilar cuma diketawain hahaha gitu kan. Nah, tapi dia malah minta gua tuh, sini lo tebus lah, lo bayar gua sini 1,5 M gitu. Yang hanya menyanyikan dapat berapa persen atau harus bayar berapa persen. Intinya ke sana aja, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Harusnya ini dulu dong, ditegur dulu secara baik-baik, dibicarakan dulu gitu, jangan main lapor. Kan nggak mungkin juga lah seorang Lesti mangkir gitu, bener gak sih guys? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas dari sisi tanggapan nih Rizky Bilar, yaitu suami Lesti Kejora. Gimana sih respon dia setelah istrinya terancam dihukum 10 tahun penjara dengan denda 4 miliar teman-teman ya, 4 miliar. Nah, ini kita bakal coba lihat dari sisi suaminya nih, Rizky Bilar. Gimana sih klarifikasinya tentang hak cipta ini? Waduh, bisa beruntut panjang ya teman-teman. Ya, seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Kenapa kalian nggak klik tombol subscribe? Karena gosip nggak pernah mati, drama nggak pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Nah ini dia guys, parfum Metal Purse yang gue pakai buat seharian ini. Aromanya kayak kalian abis mandi, dan ini ketahanannya bisa tahan sampai 6-8 jam. Sedangkan kalau parfum yang ini bisa ketahanannya lebih dari 10 jam, 10-12 jam. Dan ya ini aromanya benar-benar bunga guys. Dan teman-teman kalau suka aroma lain, teman-teman bisa langsung aja klik linknya di deskripsi. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke Instagram dari Rizky Bilar ya guys. Kita coba lihat storynya apa. Ini juga Bilar lagi anteng-anteng, ada aja yang musik bininya. Bilar juga moal, diem aja ini. Moal itu apa guys? Lanjut kita dengerin komentar dari Bilar, Rizky Bilar. Apa sih bahas-bahas masalah royalti? Udah, itu udah lama ngirim ke gua. Itu udah diurusin teman-teman, udah, insya Allah tenang aja. Ya. Salah tempat sama dengan salah sasaran. Nah itu dia salah satu komentar dari Rizky Bilar. Sebenarnya ini mungkin dia udah tau lah ini bakal arahnya kemana, udah diurusin sama dia, makanya laporan somasi segala macam tuh dicuekin sama Rizky Bilar ya. Arahnya tuh duit ya. Oke. Seperti biasa kita bakal melihat komentar dari netizen tercinta kita nih. Alhamdulillah kalau Bang Bilar santai, tandanya bakal aman-aman aja. Malah saya harap dilaporkan balik tuh, baru tahu rasa. Itu yang lapor malah diketawain Bilar. Semangat dede. Dari kemarin lihat VT Lesti terus sampai ke bawah mimpi. Semalam ketemu sama ayah juga. Kok sampai ke bawah mimpi sih? Gimana sih guys konsepnya? Jadi nggak hanya situ aja, terus saya menemukan ada video di mana Rizky Bilar itu berkomentar. Kita lihat ya. Ya, ini dia dari Cumi-Cumi ya. Mengejutkan, Lesti resmi dilaporkan. Nah, ini dia komentar dari Rizky Bilar. Cuma diketawain, hahaha gitu kan. @Rizky Bilar. Nah, narasinya gue ketawain aja. Diketawain aja guys ya. Jadi udah nggak peduli lah ya Rizky Bilar masalah kasus ini ya. Diketawain sama Rizky Bilar. Arahnya kemana udah tahu deh ya. Oke, kita lihat guys komentarnya. Seharusnya Yoni Dores ini terima kasih karena lagunya udah booming dinyanyiin Lesti. Cuma kan dia nggak terima kasih guys ya. Dia pengen lebih, nggak hanya terima kasih doang, pengennya dapat duitnya juga ya. Itu arahnya. Next, semoga Lesti baik-baik aja. Amin. Lagi dan lagi Lesti ujiannya banyak banget. Asli banyak banget ya. Pasti tiap tahun ada aja yang viral ya dari Lesti ini ya. Dan Rizky Bilar sempet buat story bapak ini yang dulu menjabat Kapolres Selatan pas kasus KDRT kami bukan? Oke, kenapa tuh? Kan dulu emang sih beritanya nih ya, kita bisa lihat Rizky Bilar pernah ketangkep sama polisi yang karena KDRT ke Lesti Kejora ya. Tapi akhirnya dilepaskan karena Lesti nggak mau ngelaporin Rizky Bilar gitu. Terus dia buat komentar sama tetet disensor. Mana pernah diminta 1,5 M. Mana mau, orang gua udah lu framing sadis, but karma is exist. Wow, ada karma apa nih? Karma itu buat ada teman-teman gua. Jadi teman-teman gua tuh inilah satu geng-gengan gitu lah ya. Terus dia jelek-jelekin gua banget tuh, dihancurin lah nama gua habis-habisan. Nah, tapi dia malah minta gua tuh,
sini lo tebus lah, lo bayar gue sini 1,5 M gitu ya buat gue kelarin urusan lu gitu. Ya gue gak mau lah, orang nama gue udah jelek lo bikin di hadapan teman-teman gue yang lain. Karena gue gak mau, makin gue dihajar gue dari berbagai macam sisi gue. Bentar, ini gimana nih maksudnya? Minta uang karena Rizky Bilar nggak mau, terus dihajar nih, framing gitu, framing bagai sisi maksudnya narasi-narasi ya. Oke, yang menyulitkan Rizky Bilar. Ibunya kadang-kadang kalau dikasih analogi suka agak kurang mudeng. Si mudeng. Harus dijelasin secara frontal, secara gamblang. Makanya tuh pernah tuh kejadian di satu podcast, gue menganalogikan sesuatu, dianggap gue mengacu kepada personal, padahal bukan ibu itu yang gue maksud. Gak ada sekalipun gue kepikiran nama ibu itu, karena bagi gue ya beliau cukup berjasa gitu. Yang gue maksud itu lebih kepada grupnya, korporatnya. Oke, berarti bukan arahnya ke satu orang itu ya, tapi belakangnya kan ada oknumnya ya. Oke, kita lihat komentarnya. Sehat-sehat abang, papa, bunda dan lainnya, titip salam buat Angin di sana ya bang. Temen lu pakai baju warna apa bang? Coklat. Anak pramuka dulu temen gua. Arahnya makin jelas ya. Yang momen paling kocak tuh Apa tuh? pas udah lama gue ketemu sama bini gue kan kita biasa nempel-nempel kan, lendot-lendotan gitu kan. Tiba-tiba salah satu anggota anak pramuka bilang gini, Mas Bilar, Mbak Lesti, tolong jangan deket-deket ya, jangan nempel-nempel ya, nanti orang ngiranya gimmick. Karena banyak orang di sana yang lagi nge-record segala macam. Kan lu yang melebih-lebihkan narasinya. Kenapa lo takut orang ngira gimmick? Sementara kan itu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari kalau kita lagi ketemu bareng mah. Pagi itu lama gak ketemu kan saat itu. Belum gue buka aja nih di publik. Oke, jadi saya udah paham intinya, kesimpulannya guys ya. Jadi si Rizky Bilar itu pas waktu kasus KDRT-nya dengan Lesti Kejora itu frame-nya itu ceritanya dilebih-lebihkan, tapi nggak seperti itu. Begitu pas Rizky Bilar keluar dari penjara, jangan gandeng-gandengin, nanti ini ceritanya seakan-akan hoak nih, bohong nih. Tapi ya emang Rizky Bilar keluar dari penjara itu dihujat habis-habisan ya sama netizen ya. Karena bisa-bisanya dia sampai KDRT dan Lesti juga ya memaklumi itulah ya. Oke, tapi itu semua masa lalu jadi lupakan. Mari kita fokus ke masa kini. Kita lihat komentar netizen kita. Paham bang siapa yang dimaksud baju pramuka. Semangat bang, orang baik akan selalu ditolong Allah. Pantes langsung ditahan WKWK. Ternyata anak pramukanya sama kayak kasus Bilar yang dimintain uang 1,5 M. WKWK. Mungkin anak pramuka juga nawarin minta uang ke Olive biar NM ditahan. Nggak tahu sih, nggak ngikutin kasus NM, nggak tahu siapa yang salah. Saya ngikutin deh kasus NM, saya ngikutin deh. Oke. Tapi emang agak rada aneh gitu ya. Kasus Nikita ini bukan terbilang sulit-sulit banget ya. Karena kenapa masa tahanannya terus-terus ditambah guys. Yang dari 20 hari ditambah jadi 30 hari, ditambah terus. Kok kayak dipersulit ya. Ini gak sulit-sulit banget kasusnya Nikita Mirzani. Bukan kasusnya negara gitu. Kan udah ada bukti, udah ada apa-apa jelas ya. Tinggal gimana gitu. Tapi kayak seakan-akan dipersulit nih kasus dengan cara menambah masa tahanan. Dan hukumannya gak main-main guys ya buat Nikita Mirzani. Ya gak apa-apa ya saya bahas ya, soalnya kan saya ngikutin banget tuh Nikita Mirzani. Dan saya juga lagi nunggu sih beritanya kapan nih dia bebas ya. Kita lanjut lagi ke komentar Dr. Lita Gading. Let's go. Lesti Kejora sedang diguncang prahara guys. Duh kasihan loh dia. Ada-ada saja ya orang mau mensomasi karena dia membawakan lagu. Cuma Lesti yang somasi atau dilaporkan. Ada apa ini? Kasian ya. Pokoknya tenang aja. Saya yakin kamu punya pengacara yang handal. Peraturan di dalam organisasi musik tersebut itu harus jelas dulu. Seperti apa? Yang hanya menyanyikan dapat berapa persen atau harus bayar berapa persen. Intinya kesana aja, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Udah, kalau memang butuh royalti atau segala macam kan tinggal dibicarakan, nggak usah pakai lapor-lapor lah.
Kalau menurut saya sih begitu gitu. Karena kan memang ujung-ujungnya duit kan gitu. Iya, duit. Walaupun memang kita di dalam apapun itu harus saling menghargai. Yaitu kalau kita menyanyikan ya harus sowan dulu, harus kita izin dulu dan sebagainya. Mungkin ya saya nggak paham nih. Karena yang namanya lagu di mana saja terus kita suka dengan lagu itu pasti nyanyi. Saya juga suka nyanyi kok walaupun suara saya pas-pasan. Nanti saya disomasi lagi. Aduh. Tapi mungkin ini karena dijadikan single atau cover lagu, saya nggak tahu deh. Maka itu yang dijadikan istilahnya bahan tembak orang gitu, bahwa itu merupakan komersil. Nah, kita nggak tahu nih. Tapi yang jelas ya, ini dulu deh, dirapihkan dulu peraturannya, bagaimana sanksi-sanksinya seperti apa. Janganlah main lapor-laporan. Harusnya ini dulu dong, ditegur dulu secara baik-baik. Dibicarakan dulu gitu, jangan main lapor. Kan nggak mungkin juga lah seorang Lesti mangkir gitu, bener gak sih guys? Nah gitu, nih banyak nih Lesti lover nih pasti nih, ya kan gitu. Masalahnya bukan cuma di dunia nyanyi, di dunia pendidikan aja kalau kita main terobos kan juga memang ada sanksinya guys gitu loh. Cuma ya kita kan harus ada peringatan lah gitu, peringatan pertama, peringatan kedua, nah peringatan ketiga kalau tidak diindahkan ya baru melakukan pelaporan gitu loh maksudnya. Bener gak? Setuju gak? Nah, jangan-jangan nanti saya nyanyi walaupun suara saya pas-pasan disomasi pula. Udah deh, pokoknya semangat terus ya. Mudah-mudahan Lesti jangan pantang menyerah. You are the best. Belum istilahnya, buatlah sesuatu bijaksana dalam pengambilan keputusan ini, dan saya rasa apapun yang dilakukan olehmu pasti berdampak positif untuk kehidupan kamu tentunya. Benar nggak sih guys? Nah, jangan dihujat loh saya loh. Oke. Inti dari Dokter Rita Gading apa guys? Intinya komunikasiin dulu lah, nggak ucuk-ucuk langsung lapor. Tapi kalau dari tanggapan Rizky Bilar sih mintanya banyak ya royaltinya ya. Dan bisa-bisanya di Indosiar dipermasalahkan gitu. Ada loh guys, di Indosiar dipermasalahkan sama mereka. Padahal kan itu kan bawa stasiun TV dong. Yaudah, nanti kita bakal lanjut lagi di besok paginya. Jadi gak hanya upload sore atau malam FKR Project, tapi ngupload di pagi hari juga. Jam 5 pagi kita bakal bahas dari sisi ibu-ibu yang baju hijau nih ya. Udah guys, FKR Project undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Ini dia respon dari Rizky Bilar tentang masalah Lesti yang kasus royalty. Gimana tanggapan dari netizen tercinta kita atau netizen Lesti lovers? Langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.